Mita Ariyanti, NIM 200009026. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan memaparkan atau membahas tentang dampak apa saja yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah di masa pandemi saat ini, dan bagaimana solusi yang diberikan pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal bulan tahun 2020, sejak saat itu banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Dampak atau masalah yang akibat dari pandemi COVID-19 yaitu di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di sini saya akan membahas dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi dan pendidikan. Yang pertama itu dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 berdampak pada bidang ekonomi yang menjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak karyawan yang di PHK karena tempat kerjanya atau perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan, sehingga mengakibatkan jumlah tingkat pengangguran semakin tinggi. Yang kedua yaitu banyak UMKM masyarakat sepi akan pembeli, sehingga usahanya mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan, bahkan hingga tutup usahanya. Yang ketiga itu tingkat kemiskinan semakin tinggi akibat dari pandemi COVID-19. Banyak karyawan yang terkena PHK sehingga menjadi pengangguran. Banyak orang yang susah mencari pekerjaan di masa pandemi saat ini. Akibat dari tingginya jumlah pengangguran tersebut mengakibatkan tindak kriminalitas seperti perampokan dan pencurian semakin merebak luas. Untuk mengatasi masalah tersebut akibat dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan beberapa upaya atau langkah untuk menangani masalah tersebut, yaitu dengan pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial berupa PKH untuk 10 juta kepala keluarga, kartu prakerja untuk 5 juta orang, bantuan sosial tunai atau BST untuk masyarakat miskin atau kurang mampu, dan bantuan BLT UMKM untuk pengusaha mikro atau menengah yang mengalami dampak dari COVID-19. Diharapkan bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami masalah ekonomi di masa pandemi saat ini. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 berdampak pada kehidupan masyarakat secara sosial. Interaksi antar masyarakat berubah secara drastis, yaitu terbatasnya aktivitas yang dilakukan di luar rumah, sehingga banyak aktivitas yang dilakukan di dalam rumah atau secara virtual, yang sekarang menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Hal tersebut yang dapat mengubah tata cara hidup masyarakat. Terbatasnya aktivitas di luar rumah otomatis berdampak pada dunia pendidikan. Seperti pemerintah mendadak mengambil keputusan untuk memindahkan proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Proses pembelajaran yang seharusnya diberikan di sekolah namun sekarang harus dilakukan secara daring. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, walaupun proses pembelajaran tidak berjalan secara maksimal karena perbedaan ruang dan waktu. Dalam pembelajaran daring ini memerlukan kuota internet yang cukup besar untuk mengakses pembelajaran melalui media Zoom atau Meet, sehingga muncul perdebatan di antara orang tua dengan pemerintah. Orang tua siswa merasa keberatan untuk membeli kuota internet di masa pandemi saat ini karena mereka beralasan untuk memenuhi kebutuhan saja mereka kekurangan, apalagi untuk membeli kuota internet. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya dan bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memberikan bantuan kuota paket data belajar kepada siswa untuk seluruh jenjang, yaitu SD hingga perguruan tinggi. Diharapkan bantuan kuota gratis ini dapat membantu siswa untuk belajar di rumah secara daring. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19
berdampak atau berpengaruh pada bidang ekonomi bahkan dunia pendidikan. Pemerintah telah berupaya bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Kementerian Sosial dan Kemendikbud serta masyarakat untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah terus berupaya keras untuk meminimalisir dampak dari COVID-19. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.